TV. Haleluya, puji Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita pada program yang saya percaya dapat memberkati kita semua. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu sebuah pertanyaan kepada Tuhan, yaitu mengapa terjadi gempa bumi, peperangan, sakit penyakit, bala sampar, kelaparan, dan 1001 macam persoalan, masalah, problema yang lain di dalam dunia ini. Apakah sebuah peristiwa ini ada di dalam rencana atau rancangan Tuhan? Ataukah Tuhan telah meninggalkan kita, telah membiarkan kita, sehingga kita bergumul sendirian dengan 1001 macam persoalan-persoalan, baik secara internal, pribadi, keluarga, pekerjaan, profesi, dan sebagainya. Terutama hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini di tengah-tengah kebingungan, kekhawatiran kita dan ketidakpastian, ketidaktahuan kita tanyakan dalam hati kita kepada Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, apakah semua yang terjadi dalam dunia ini ada dalam rencana Tuhan, atau Tuhan sudah membiarkan kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menciptakan sesuatu, misalnya kita menciptakan jam tangan ini, manusia yang ciptakan jam tangan ini. Tentu dengan satu tujuan, satu rencana yang baik. Si pembuat jam tangan ini, dia akan membuat dengan teliti dan baik. Dan setelah dipakai, dapat menolong si pemakai untuk melihat waktu, sudah jam berapa, lalu kemudian dirawat, dijaga dengan baik. Saya kira waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi dan isinya, sampai kepada Tuhan menjadikan manusia, Adam dan Hawa, saudara-saudara, dengan satu tujuan yang baik, karena selama 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya, dan pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Setiap hari, saudara bisa baca itu dalam Kejadian pasal yang pertama. Setiap hari ciptaan yang pertama, Tuhan katakan baik adanya. Ciptaan yang kedua, akhirnya Tuhan katakan ciptaan itu baik adanya. Dan seterusnya, sampai hari yang ke-6. Baik adanya, sangat sempurna. Sebab yang mengerjakan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah salah, saudara. Saudara, betapa indahnya ciptaan Tuhan itu, langit, bumi, matahari, bintang, bulan, galaksi, bima sakti, udara dan sungai-sungai, laut, gunung, lembah. Lalu ada burung-burung di pohon, binatang-binatang di hutan, ada ikan-ikan di laut, ada pelangi, dan sebagainya. Luar biasa. Adam dan Hawa tinggal di Firdaus, satu taman yang indah, saudara. Nah, kemudian kita tidak tahu berapa lama mereka tinggal di Firdaus menikmati keindahan Tuhan.
berapa juta abad, berapa triliun abad mereka ada di Firdaus. Ya, begitu indah bersekutu dengan Tuhan. Sesekali Tuhan datang bertemu dengan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Sampai pada satu saat mereka jatuh di dalam dosa. Karena Tuhan katakan, semua buah ini kamu boleh makan, tapi buah yang pohon ini pengetahuan baik jahat, kamu tidak boleh makan. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya itulah yang terjadi. Adam dan Hawa makan buah itu atas godaan iblis. Mereka melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, jatuhlah mereka dalam dosa. Lalu mereka melahirkan anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Sampai saudara dan saya, keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Saudara. Ya, yang berdosa. Lalu terjadilah ya segala macam masalah, persoalan, problema, baik pribadi, keluarga, profesi, bisnis, pekerjaan, usaha, gempa bumi, kelaparan, malasampar, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara menjawab pertanyaan ini, mengapa semua persoalan, masalah, problema terjadi di dalam dunia ini tanpa terkendali, saudara? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dan itulah akibatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Banjir karena manusia serakah menebang pohon-pohon. Ya, ada masalah-masalah kesehatan misalnya. Karena manusia ya makan tidak terkendali, tidak mau minum air yang cukup, tidak mau olahraga, tidak istirahat yang cukup, dan sebagainya, saudara. Ya, peperangan terjadi, saudara, antara bangsa satu dengan yang lain berperang. Itu bukan rencana Tuhan, itu bukan programnya Tuhan, ya saudara. Ya, Tuhan tidak suruh kita berperang lalu membunuh. Ya. Tuhan tidak suruh kita untuk menciptakan bom nuklir. Lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ya, berapa juta orang mati. Saudara, karena bom atom itu, bom nuklir itu yang dijatuhkan oleh Amerika di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Saudara, berapa juta yang mati. Apakah itu rencana Tuhan? Apakah itu programnya Tuhan? Saya jadikan kamu manusia beranak cucu sampai jutaan tahun, lalu mati karena bom atom, mati karena nuklir. Itu karena ulah manusia, karena perbuatan manusia, bukan Tuhan. Bukan program Tuhan, bukan rencananya Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berkata, di manakah Tuhan ketika kami mengalami ini? Balas sampar, ya, virus-virus, baksil, kuman. Katanya ada yang menciptakannya. Ya. Bom biologis. Saudara. Nggak bisa diciptakan. Saudara. Ya. Jadi saudara, jangan selalu kita menyalahkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Apalagi dengan adanya kuasa kegelapan roh jahat, iblis setan, yang sudah mengalahkan, menjatuhkan manusia ke dalam dosa.
dia juga terus berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya pengikut manusia di dalam dunia ini untuk menjadi pengikutnya, masuk di dalam kerajaan neraka kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan juga tahu kelemahan kekurangan manusia. Ya, dengan adanya persoalan, masalah, problema yang dihadapi manusia pada saat itu, Tuhan juga tidak berdiam diri. Dia memberikan solusi, jalan keluar, bagaimana kita dapat keluar dari persoalan, masalah yang kita sedang alami saat-saat ini. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kita akan dunia ini, sehingga diberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini saudara-saudara Firdaus, ya, Adam dan Hawa di sini. Lalu mereka berbuat dosa, jatuh ke dalam jurang maut. Ya, waktu jatuh ini, berbagai persoalan, masalah, problema terjadi, kita alami. Tapi waktu Bapa berikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, lalu diangkat kembali umat manusia ini. Yang percaya kepadanya, diangkat kembali sederajat dengan Firdaus ini. Saudara, itulah sebabnya waktu Yesus disalib di Golgota, ada seorang penyamun juga. Ya, ada 2 orang kiri kanan. Yang seorang katakan, Tuhan ingatkan aku kalau engkau datang kali yang kedua. Yesus katakan, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Jadi waktu Adam dan Hawa di Firdaus tidak jatuh. Waktu mereka jatuh, hancurlah umat manusia dan seisi penduduk dunia ini. Tapi Yesus datang dan mengangkat kembali manusia yang jatuh ini, dibawa ke level Firdaus lagi. Haleluya. Yang percaya kepadanya, kepada Nabi Isa, Yesus Kristus, akan diangkat ke level yang setara dengan Firdaus. Kemudian menerima hidup yang kekal di sorga sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi memang ada persoalan, masalah karena dosa umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ya, memang ada persoalan, masalah, problema kita hadapi. Tapi bersama dengan Yesus, Nabi Isa itu, kita dapat menang, keluar sebagai pemenang dari setiap persoalan masalah kita. Haleluya. Jadi saudara, memang dunia ini jatuh ke dalam dosa dan kehancuran. Tapi Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus, dia datang dan menyelamatkan kita, mengangkat kita ke Firdaus, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Buka hati saudara dan terima Nabi Isa itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara mengalami masalah persoalan, dia menolong saudara dan membawa saudara ke Firdaus, bahkan sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan berkati.